Bagaimanapun, Qin Yichen terdiam. Sekarang membalik kartu hall berarti pemilik kota dari kota pemurnian Beiyun memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dirinya sendiri. Ini sangat merugikan dirinya. Karena tidak mungkin bagi pemilik kota-kota pemurnian Beiyun untuk membiarkannya menonton pertunjukan di sini dengan tenang. Setelah kartu trufnya terungkap di kota pemurnian Beiyun, dia akan menemukan waktu yang tepat untuk bermain di medan perang dalam waktu singkat. Beberapa hari. Dalam pertempuran antara kota pemurnian Beiyun dan Mahkamah Agung, Qin Yichen ingin mengambil kuil penguasa cahaya untuk melindungi dirinya sendiri. Kesulitannya tidak kecil, dan bahkan bisa dikatakan tingkat kesulitan neraka. Hanya mengandalkan rubah tua, penguasa kota Beiyun Lian Cheng, dia tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu dan membiarkan dirinya membalas dendam dengan Mahkamah Agung Tuhan. Qin Yichen sedang memikirkan taruhannya. Dan Floraline jelas tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Yichen, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan menunjukkan bagian tubuhnya yang paling membanggakan. Tuan Light, kami mencari seekor anjing sebelumnya. Apakah Anda melihatnya? Aku ingat anjing itu memiliki tulisan Lord Light's Temple di atasnya. Sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat. Saya baru saja tiba di kota pemurnian Beiyun hari ini, dan saya tidak berharap orang-orang ini mulai membingkainya. Sejujurnya, saya tidak pernah memelihara anjing di kuil penguasa cahaya. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa bersumpah demi Tuhan. Karena itu, Qin Yichen benar-benar bersumpah untuk membuktikan bahwa apa yang baru saja dia katakan adalah kebenaran. Floraline menunggu sejenak, tetapi tidak menunggu hukuman surgawi Dao sebelum percaya. Lalu ada banyak pelecehan hari ini. Saya juga mengundang Lord of Light, Hai Han. Saya akan mengunjungi lagi ketika saya punya waktu. Setelah berbicara, Floraline berbalik dan pergi. Tidak menyisakan waktu bagi Qin Yichen untuk menyesal. Langkah-langkahnya sangat bersemangat sepanjang jalan. Floraline ingin membuat Qin Yichen menyesal. Penyesalan harus berpura-pura menjadi pria yang baik. Perilaku Anda jelas terekspos. Anda jelas memiliki niat. Tetapi Anda harus menjaga jarak di sana. Ini milik Anda hukuman. Floraline benar-benar pergi. Dan Matt melihat mereka pergi. Tidak sampai Matt menjelaskan situasinya kepada Qin Yichen melalui transmisi suara. Qin Yichen menghela nafas lega dan mengulurkan tangan dan mengetuk kepala serigala makam dengan keras. Ingat, pikirkan lebih banyak sebelum melakukan sesuatu lain kali. Kamu sangat ceroboh. Cepat atau lambat kamu akan menghancurkan bisnisku. Tom Wolf menganggukkan kepalanya seperti mainan. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, menghela nafas sedikit, lalu berkata, Floraline ini tidak sederhana, dan dia juga harimau betina. Hati-hati menelanmu hidup-hidup. Serigala makam menciutkan kepalanya, mengetahui bahwa lelucon Qin Yichen setelah peringatan adalah untuk membuatnya rileks dan tidak terlalu tegang. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan menggosok tangan Qin Yichen. Tuan, mengapa saya tidak memanggil beberapa kakak perempuan di sini? Dengan mereka, saya memiliki kepercayaan diri untuk melawan wanita jalang ini. Saya tidak percaya pesonanya dapat bekerja pada saudara perempuan saya dan mereka. Qin Yichen menggelengkan kepalanya secara langsung. Tidak apa-apa, karena dia tidak bermaksud merusak kedamaian sekarang, maka kita benar-benar bisa menunggu. Ketika dia akan mengangkat meja, kamu bisa meminta adikmu dan yang lainnya untuk datang dan memberimu ketenangan pikiran. Ngomong-ngomong, setelah kompetisi terakhir, bagaimana keadaan Suelang dan yang lainnya? Faktanya, sebelum Zhao Wuling, seseorang di kuil penguasa cahaya telah berurusan dengan peristiwa seumur hidup, yaitu serigala makam. Tidak ada yang menyangka bahwa Tom Wolf secara langsung mengambil menantu perempuan kali ini, tetapi Tom Wolf sangat senang. Sekarang serigala makam patuh pada Qin Yichen. Adapun garis keturunan Suelang, Qin Yichen juga sementara menyembunyikan identitasnya, menyelamatkan wajah yang cukup untuk serigala makam. Qin Yichen mempertahankan serigala makam seperti ini, bahkan jika Suelang dan yang lainnya memiliki pendapat besar, mereka harus menanggungnya demi serigala makam, belum lagi pendapat apa yang mereka miliki sekarang. Sama sekali tidak. Setelah kompetisi terakhir, Suelang membawa sekelompok orang kembali ke tempat tinggal mereka, siap untuk membawa kembali ajaran kuil penguasa cahaya, dan memberikan pertimbangan kepada para tetua klan sebelum memutuskan apakah akan membiarkan kuil utama cahaya masuk. Misi luar angkasa mereka. Qin Yichen tidak terlalu peduli tentang ini. Bagaimanapun, ukuran kuil penguasa cahaya sekarang sudah cukup, dengan sejumlah besar orang, dan hampir semuanya adalah orang percaya yang taat. Ini saja sudah cukup bagi Qin Yichen untuk tidak lagi merekrut orang-orang percaya di kuil cahaya. Penguasa cahaya untuk waktu yang lama. Sekarang saya menyebutkannya, saya hanya ingin menghilangkan tekanan di hati Tom Wolf. Makam serigala dengan cepat kembali. Adikku dan aku berbicara pagi ini.
Tetua klan sangat mengenali ajaran Lord Guangzhou. Pada saat itu, ketika kami hendak berangkat, kakak perempuanku pergi menemui tuanku untuk meminta bantuan. Qin Yichan mengangguk, lalu tersenyum. Sepertinya kuil Lord Cahayaku akan lebih hidup di masa depan. Qin Yichan tersenyum sedikit, tidak memikirkan masa depan seperti itu. Yang paling penting adalah saat ini, Floraline ini tiba-tiba muncul, dan dia masih elit puncak satria, yang sangat rumit. Pesona yang dia gunakan sebelumnya jelas hanya salah satu dari semua cara. Tidak ada elit yang hanya mengandalkan pesona. Qin Yichan berpikir sejenak sebelum memberi perintah. Semua orang percaya hanya aktif di dekat camp. Kuan baik-baik saja ketika kita tertangkap, tapi jangan keluar. Dalam 1 jam, semua orang akan kembali. Mengikuti perintah Qin Yichan, orang-orang percaya bertindak seketika. Terutama anggota tim penegak hukum. Ini adalah pertama kalinya bagi mereka untuk bertindak di bawah tangan Qin Yichan. Tetapi mereka tidak ingin membuat kesalahan dan mengalahkan sikap saleh mereka di depan Lord Light. Tim penegak hukum bergerak, dan orang-orang percaya lainnya mengikuti. Hampir 10 napas setelah perintah Qin Yichan, garis depan pertahanan dengan camp sebagai batas ditarik. Setelah setengah jam, pembentukan lingkaran sihir selesai. Kemudian, aula cahaya utama didirikan, yaitu, pada saat yang sama dengan pendirian aula cabang, semua orang percaya yang keluar kembali ke perkemahan. Qin Yichan berkeliling camp dan melihat anggota tim penegak hukum yang menghentikan duri mereka. Qin Yichan merasa agak emosional. Siapa sangka hanya 5 tahun yang lalu, orang-orang ini masih orang-orang keji dan keji yang dikejar dan dibunuh oleh kuil-kuil besar. Sekarang mereka hanyalah seorang prajurit yang rapi dan teratur, atau begitulah kelihatannya. Qin Yichan mengulurkan tangan dan menepuk bahu ajudan Matt dengan keras. Semua orang baik-baik saja. Di masa depan, saya mungkin berbicara tentang waktu yang lama di masa depan. Saya akan memberi Anda lingkungan baru, sehingga Anda dapat melepas topeng di wajah Anda, berdiri tegak di depan kuil penguasa cahaya. Biarkan dunia dengan hormat. Ke atas. Qin Yichan tidak banyak bicara, tapi dia menunjuk ke intinya. Semua yang mereka lakukan sekarang adalah untuk dapat hidup kembali dan dilahirkan kembali di kuil penguasa cahaya. Sekarang Qin Yichan secara pribadi berjanji bahwa tidak peduli seberapa jauh di masa depan. Selama Qin Yichan tidak menyangkal upaya mereka, itu sudah cukup. Salah satu anggota tim penegak hukum menggunakan seluruh kekuatannya dan meraung. Aku akan bersumpah untuk mengikuti Lord of Light sampai mati.